ada 5 ciri atau tanda-tanda atau indikator seseorang itu dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama adalah bahwa orang itu akan senantiasa berpikiran positif, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Allah, kepada larangan Allah, pada ciptaan Allah, takdir Allah, ketentuan Allah, keinginan-keinginan Allah, peraturan-peraturan Allah, undang-undang Allah, semua disikapi dengan positif, berbaik sangka. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Sehingga semua apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita terima dengan lapang dada. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian di dalam hati kamu tidak ada sedikit pun keberatan terhadap segala apa yang engkau perintahkan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Yang kedua, ciri orang yang diampuni oleh Allah adalah dia berprasangka baik kepada sesama manusia. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka kita pun harus saling memaafkan antara sesama manusia. Karena kalau manusianya belum memaafkan, Allah juga belum mau memaafkan. Agar kita mudah mendapatkan ada ampunan dari manusia lain, kita juga harus menjadi orang yang mudah mengampuni. Prasangka itu dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimuz zillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali kalau kamu menjaga hubungan baik kepada Allah dan kamu menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Marilah sama-sama kita berpikiran positif, kita selalu husnuzan kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah ketika dia sudah berprasangka baik kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan terasa ringan, mudah, enteng, sigap, cepat, tanggap ketika melaksanakan perintah Allah dan ketika menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim, tunduklah kamu wahai Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menjawab, saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersih hatinya, orang yang diampuni dosanya, dia akan merasa ringan, nyaman, tenang, sigap, tanggap, cepat, spontanitas di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita berupaya untuk menjaga sensitivitas, karena orang yang bersih, orang yang diampuni dosanya, dia bersih jadi sensitif terhadap kotoran, terhadap segala kemaksiatan, terhadap segala kemungkaran yang ada di sekelilingnya. Kalau saya pakai baju putih pasti akan lebih cepat terlihat kotor daripada warna gelap, atau topi putih pasti akan lebih cepat terlihat kotor daripada warna gelap. Karena itulah apabila kita ingin mensucikan diri kita dan tanda-tandanya orang itu suci, dia segera membersihkan segala macam kotoran-kotoran yang ada di sekelilingnya. Jangan sampai orang merasa suci tapi berbagai macam maksiat di sekelilingnya dia diam saja. Allah melaknat di dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79, Allah melaknat orang-orang yang diam, orang-orang yang tidak berbuat apa-apa ketika terjadi kemungkaran yang ada di sekitarnya. Kemudian Nabi Isa dan pengikutnya juga punya rasa yang sangat sensitif terhadap segala kotoran. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimin. Ketika Nabi Isa melihat ada gejala kekufuran, maka dia segera mengajak pengikutnya, siapakah di antara kalian yang mau menolongku untuk menolong agama Allah? Maka pengikut setianya mengatakan, kamilah yang siap menolong agama Allah. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang diampuni dosanya adalah orang-orang yang senantiasa
preventif, menjaga jangan sampai terjerumus, karena sayang udah dibersihin terus dikotorin lagi, habis di laundry diceburin got, kan sayang gitu ya. Ketika misalnya ada ajakan main game, nah hati-hati. Ketika buka laptop untuk melihat hiburan-hiburan, hati-hati. Ketika ada tontonan tengah malam, dia pikirkan jangan sampai subuh kesiangan, dia tidak berani tidur sampai malam. Ketika ada ajakan nobar, hati-hati gitu ya. Kenapa? Karena kalau nobarnya tengah malam berarti terancam sholat subuhnya kesiangan. Itu namanya preventif, menjaga hal-hal di kemudian hari terjadi pelanggaran-pelanggaran. Orang yang bersih dia preventif, jangan sampai ada hal-hal yang merangsang dia, yang mengajak dia kepada kemungkaran. Apabila lima-limanya ini kita miliki, insya Allah kita termasuk orang-orang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.